Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Sehat? Yang sebelah kanan sehat? Yang sebelah kiri? Yang di depan? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Di sini siapa saja yang tidak masuk atau di sini ada yang atau di sini masuk semua? Masuk semua? Itu temannya yang di belakang itu kemana? Ke toilet. Baik. Jadi alhamdulillah di sini sehat-sehat karena masuk semua. Langsung saja kita akan apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini itu? Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama ada peserta didik mampu menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan langkah-langkah penulisan puisi secara runtut sebagai dasar untuk menulis puisi. Yang kedua, ada peserta didik mampu menulis puisi berdasarkan pengalaman, fakta, atau imajinasi masing-masing. Ayo, siapa yang tahu puisi itu apa? Ayo angkat tangan. Siapa yang tahu apa itu puisi? Atau siapa yang pernah membaca atau menulis puisi? Angkat tangan. Iya, ayo Mila. Mila pernah menulis puisi atau membaca puisi atau menjawab tentang apa itu puisi? Pernah membaca. Puisinya siapa? Chairil Anwar. Alhamdulillah ada satu yang pernah membaca puisi. Ayo ada lagi siapa yang pernah membaca atau menulis puisi di kelas ini? Ya, Tino? Tino pernah membaca atau menulis puisi? Membaca juga. Puisinya siapa? Chairil Anwar juga. Bagus. Ayo beri tepuk tangan ke temannya yang telah pernah membaca puisi atau sebelum mempelajari pada pertemuan hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi kali ini yaitu puisi. Ayo siapa yang tahu apa itu puisi? Ayo siapa yang tahu? Ayo itu yang di belakang. Tahu apa tidak apa itu puisi? Ya, benar sekali. Puisi adalah karya sastra yang indah, penuh makna, dan dapat mengekspresikan perasaan atau gagasan. Sudah paham semuanya? Ayo diulangi yang depan ini. Mas, siapa namanya? Mas Dani. Oke, ayo diulangi apa itu puisi. Pinter sekali. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan contoh puisi. Di sini ada puisi pelangi. Ayo dicermati ya. Dicermati, dibaca, atau ibu mau membacakan saja? Oke, dibacakan saja. Di sini ada contoh puisi pelangi. Pelangi, bias cahaya dari sang surya. Kala pencipta berdialog dengan hujan. Pelangi senantiasa bergantian peran. Semua insan sorak-sorai. Sungguh elok dipandang. Sejukkan mata pun jiwa. Terbentang di cakrawala. Membuat kami ingin terus berdansa. Nah, itu contoh dari puisi karya Santias Laras. Ayo, teman-teman, silakan dicermati dari puisi tersebut, lalu mencatat
unsur diksinya apa, majasnya di mana, imajinya di mana, rimanya di mana. Ayo, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mencermati puisi yang ada di depan. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya tentang puisi. Oke, selanjutnya kita akan memasuki tentang ciri-ciri puisi. Ayo, siapa yang tahu ciri-ciri puisi itu apa? Baik, Ibu akan menjawab ya. Jadi ciri-ciri puisi itu ada 4. Di sini saya tampilkan 4 ciri-ciri puisi. Yang pertama, diksi, imaji, majas, rima atau irama. Jadi diksi adalah pilihan kata yang khas dan bermakna dalam puisi. Lalu untuk imaji, lukisan perasaan atau pengalaman indera. Selanjutnya ada majas. Majas adalah gaya bahasa untuk memperindah puisi. Jadi gaya bahasanya itu gimana untuk memperindah puisi tersebut. Lalu ada rima atau irama. Rima atau irama adalah keselarasan bunyi dan irama. Jadi menulis puisi itu tidak hanya asal-asalan saja, tetapi ada ciri-cirinya. Paham? Ya, Mila apa? Bertanya tentang langkah-langkah membuat puisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis puisi. Jadi yang pertama, menulis puisi itu adalah menentukan tema. Jadi jangan lupa menulis puisi itu kita harus tahu temanya itu apa. Tentang keluarga, tentang alam, atau tentang yang lainnya. Yang kedua adalah menyusun ide atau perasaan. Jadi setelah menentukan tema, kita juga harus menyusun ide-ide kita untuk menulis puisi tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada memilih kata-kata yang tepat dan indah. Karena puisi itu ada iramanya, ada majasnya, jadi kita harus bisa memilih kata-kata yang indah. Yang keempat adalah menggunakan majas untuk memperkuat makna. Jadi kita juga tidak boleh asal-asalan. Jadi kita juga harus memperkuat apa makna dari puisi tersebut gitu. Yang kelima ada membacakan dengan ekspresi. Jadi waktu kita setelah membuat puisi itu tidak hanya membaca dengan nada biasa seperti kayak yang pertama tadi tentang pelangi, tidak boleh hanya biasa ya dari Sang Surya kala perencana pencipta berdialog dengan harapan. Gak boleh seperti itu. Jadi kita harus berekspresi kalau membacanya. Jadi seperti bias cahaya dari Sang Surya kala pencipta dengan hujan, pelangi senantiasa berganti peran. Seperti itu ya. Kita harus menghayati, berekspresi. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya tentang langkah-langkah menulis puisi? Sudah paham semuanya? Itu yang pojok paham? Sudah paham semuanya ya. Jadi kita lanjut, waktunya mengerjakan. Buatlah sebuah puisi dengan tema keluarga. Jadi kalian nanti membuat puisinya itu tentang keluarga. Panjang minimal 2 bait, tiap baitnya 4 baris.
Sertakan unsur diksi, imaji, dan majas. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sudah semuanya? Ayo dikumpulkan. Dikumpulkan tugasnya tentang menulis puisi. Ini sudah semuanya? Kita sudah di akhir pada pembelajaran kali ini. Di sini saya akan menyimpulkan tentang puisi. Jadi puisi adalah karya sastra yang indah untuk mengekspresikan perasaan. Dengan memilih diksi, imaji, majas, dan rima, kita dapat menulis puisi dengan sederhana yang penuh makna. Apresiasi untuk kita semua yang telah bisa membuat karya puisi dan juga bisa memahami pada pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri pada pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna untuk nanti. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata dalam perkataan atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.